Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku tercinta yang selalu mensupport kegiatannya Bang Ipul. Selamat datang di Saiful Jamil Official. Dan hari ini saya bertemu dengan Bang Kasman. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Bang Ipul, kita ketemu lagi. Alhamdulillah. Bang, ini kan sekarang lagi rame nih Bang, soal Rahel V-nya, selebgram Indonesia yang ada konflik atau apa ya sebutannya ya, pokoknya ada permasalahan tentang dia baru balik dari luar negeri ke Indonesia dan wajib karantina. Ternyata setelah isu banyak yang beredar ya, ternyata Rahel sendiri mengakui bahwa dia itu tidak melaksanakan karantina sama sekali. Nah, menurut pandangan Abang dari kacamata seorang lawyer bagaimana? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bang Ipul, terima kasih. Kita jumpa lagi dalam acara yang berbeda, walaupun masih persoalan yang berbeda juga. Kalau kita menyikapi berita hari per hari terkait dengan adanya pengakuan dari Mbak Rahel ya, bersama versi dari pemerintahan, kita harus pandai melihat. Boleh aja, sah-sah saja Mbak Rahel mengaku bahwa tidak pernah dikarantina, keluar karena anak segala macam, itu sah-sah saja. Tetapi di satu sisi dari pihak kekarantinaan juga petugas-petugas juga memiliki bukti dan alat bukti yang kuat bahwa memang Mbak Rahel itu pernah masuk karantina selama 3 atau 4 hari itu. Oke, itu berita juga beredar. Itu berita juga seperti itu. Dan ada buktinya, Bang. Dan kan dari pemberitaan-pemberitaan yang saya baca, yang saya terus ikutin perkembangan ada bukti-bukti foto dari petugas tenaga sana, tenaga kesehatannya. Tetapi bukan di situ letak persoalannya. Di mana tuh Bang kalau menurut Kalau kita melihat dari kasus-kasus seperti ini, sebenarnya kita lebih kepada etika dulu ya. Kalau kita hidup dalam berbangsa dan bernegara, apalagi kita menjunjung tinggi negara hukum itu, kalau kita mau aman dan damai, taati aturan. Gitu ya Bang? Iya. Kalau kita taati aturan, aman dan damai kehidupan kita. Karena setiap produk undang-undang, suka nggak suka, pasti pemerintahan bersama dengan DPR dalam mengeluarkan produk itu sudah melalui beberapa tahap penelitian, sudah melalui beberapa konsultasi dan pendapat para ahli. Nah, terkait dengan kekarantinaan ini bagi siapapun yang melakukan perjalanan ke luar negeri baru masuk Indonesia, tidak terkecuali siapapun itu harus melalui proses kekarantinaan dulu. Selama lebih kurang 14 hari atau ada 18 hari, tergantung dari levelnya, kan begitu. Kalau sekarang kan udah turun level nih. Jadi 5 atau sampai 8 hari kan 5 gitu. atau 8 hari. Dia itu harus diikuti karena apa? Bukan demi kebaikan dia sebenarnya, tapi demi kebaikan orang-orang yang dia cinta sekelilingnya. Kalau Mbak Fanya ini bisa dikategorikan demi kebaikan anaknya atau siapapun di sekelilingnya. Bisa karena takutnya menyebar karena pandemi saat ini kita merasa diri sehat, tetapi dalam diri kita tuh ada virusnya. Itu yang dikhawatirkan oleh pemerintahan. Itulah yang diatur gitu. Harusnya kita taat gitu. Nah, kalau kita melihat dari segi yuridisnya, dari segi yuridis nih, undang-undang yang mengatakan bukan menyudutkan, bukan. Bahwa memang tindakan dan perbuatan seperti itu ketika ya tidak taat terhadap proses karantinaan lalu membuat heboh, gaduh, itu memang suatu tindakan kejahatan yang bisa diterapkan pasal tentang wabah dan kekarantinaan kesehatan, pasal 40 dan pasal 93 tentang undang-undang kekarantinaan dan kesehatan itu. Tetapi apakah tindakan-tindakan seperti itu juga harus dijalankan dengan hukuman 1 tahun penjara? 1 tahun penjara. Iya. Atau denda mungkin? Nah, sebenarnya kalau saya pribadi, karena persoalan-persoalan seperti ini, sepanjang Mbak Rahel ini mampu membuktikan bahwa memang ada bukti swabnya, PCR-nya sebelum penerbangan, terus udah vaksin 2 kali, apalagi udah pakai booster, ya mungkin lebih adil dan bijak mungkin terapkan ada tentang pelanggaran ya nggak usah dikasih sanksi pidana, kenain denda aja. Walaupun itu bukan solusi. Ya. Walaupun itu bukan solusi. Tetapi yang dilihat ini kan Mbak Rahel ini kan sebagai YouTuber
salah satu selebgram Indonesia, influencer Indonesia yang memiliki followers terbanyak kan, salah satunya. Dikhawatirkan ada orang lain karena kebiasaan yang kita lihat ketika ada satu orang public figure melakukan suatu tindakan kesalahan atau kekeliruan, biasanya akan ada yang menyusul. Nah, mengikuti. Disinilah pemerintah tidak bisa berat sebelah. Adanya aturan itu untuk ditaati, ditegakkan, tidak boleh pandang bulu. Nanti kalau kita terapkan pada yang menyusul ini, lalu pada hal yang tidak diterapkan sebelum Rahel ini, Bang, sebelum Rahel ini ada nggak yang pernah juga dipermasalahkan dengan yang sama? Ada. Dan itu dipidana atau denda? Ada denda gitu. Saya tidak menyangkutkan kepada kasus special case-nya HRS ya, Habib Rizik Syihab ya. Kita tidak dalam hal itu komentatornya. Tetapi keterkaitan kekarantinaan ini ya kita harus. Atau di luar dari Habib Rizik ada yang lain? Ada yang pernah diterapkan pidana juga. Gitu. Tetapi itu lebih kepada kebijakan pemerintah ya. Dan di satu sisi kalau kita melihat pemberitaan bahwa Rahel ini juga dibantu oleh oknum, katanya. Oknum ini kan dalam tanda kutip. Kita juga sampai hari ini masih melihat pemberitaan berikutnya oknum siapa. Tapi anggaplah itu benar. Dari satu sisi, Rahel pun tidak bisa disalahkan sepenuhnya. Kenapa? Karena kalau tidak dibukakan keran dari oknum ini, nggak mungkin Rahel juga bisa lolos. Betul. Kalau yang pelaksana aturan itu keras dan ketat, ya keras dalam istilah seperti ini, tidak anarkis ya. Keras dalam menegakkan aturan, ketat dalam menerapkan juga, pasti tidak ada akan lolos terkait dengan proses karantinaan itu. Dan tidak akan ada berita seperti ini. Dan tidak akan ada peristiwa seperti ini, gitu loh. Gitu. Jadi tidak bisa kita melihat bahwa Rahel salah sepenuhnya, tidak bisa juga. Karena ketika kita memandang suatu perkara, dilihat dari storiesnya. Nggak bisa kronologinya dulu ya. Dulu. Ini sebenarnya dari mulanya nih yang bikin kesalahan ini siapa nih? Siapa nih? Gitu. Setuju Bang aku. Gitu. Nah, kalau memang saya juga tidak sepakat ketika Mbak Rahel ini mengatakan bahwa beliau tidak mau karantina karena kangen sama anak. Karena tidak ada alasan dalam undang-undang itu kangen sama anak bisa pulang, istirahat karantina nggak bisa. Kalau karena anaknya sakit, nggak ada yang ngurus, nggak ada pembantu, nggak boleh. Resiko. Atau gini Bang, ada solusi lain mungkin selain karantina di hotel atau karantina? Bukan ada yang karantina mandiri, bisa di rumah kan? Bisa. Dan itu memang legal. Iya legal. Minta aja karantina mandiri, nanti kan akan ada petugas pengawas. Di rumah kita. Nanti atau dia nunjuk di daerah mana atau di mana gitu kan. Yang pasti kan selama kekarantinaan itu tidak boleh bersentuhan dengan orang luar. Dengan orang-orang yang sehat lah ya. Orang-orang yang sehat gitu. Gitu. Apakah dia sakit? Tidak, kita tidak menuduh sakit. Tapi ini virus ini kan nggak bisa deteksi, tiba-tiba muncul gitu. Dan yang kedua, kita juga harus ikut berpartisipasi upaya pemerintah menekan angka kenaikan COVID. Itu aja sih sebenarnya. Ikut mendukung lah ya. Supaya COVID ini cepat berlalu, kita bisa aktivitas normal. Jadi, ya kan kembali pada keadaan semula gitu. Jadi kita harus mendukung program pemerintah ya. Betul. Intinya seperti itu ya. Nah, ini kan si Rahel kita lihat nih ada di beberapa channel YouTube yang lain, dia sudah mengakui dia salah. Nah, itu bagaimana Bang? Coba, dia sudah mengakui kelalaian dia. Memang dia mengakui dia kesalahan dari dia gitu. Dia juga bagus juga sih, dia tidak menyalahkan si A, si B, si C. Dia tetap langsung pokoknya gue gitu. Bisa saja itu sebagai alasan pemaaf atau nanti yang meringankan terhadap sanksi. Baik sanksi kejahatan ataupun berupa pelanggaran. Dikarenakan dia sudah mengakui kesalahannya. Sebenarnya tinggal dilakukan swab lagi berkali-kali sesuai dengan standar operasionalnya. Terus dikarantina lagi sebenarnya selesai, gitu ya. Ya sekarang tinggal di swab aja, dia positif negatif, berturut-turut kan. Itu solusi banget itu. Ya solusi dong, harus cari solusi. Betul. Kan tidak semua kejahatan juga harus dihukum dong. Nanti penuh penjara. Betul. Jangan dikit-dikit penjara. Jangan dikit-dikit penjara. Emang enak di penjara. Nggak boleh. Jadi gitu. Ingat deh. Nah, terus ini himbauan untuk masyarakatnya bagaimana Bang? Ya kalau saya himbau kepada masyarakat, kita tentang kasus ini ya, kasus ini. Kita sudah hampir 2 tahun bergulat dengan COVID ini.
Mari kita sama-sama membantu dan berupaya sekeras mungkin, segiat mungkin membantu pemerintah dalam upaya pemberantasan COVID di negara kita. Harus itu, nomor one itu. Kalau kita mau hidup normal dan berdampingan. Yang kedua, melihat kasus ini jangan hanya melihat dari sisi buruknya pelanggarannya. Gitu. Dan juga si Rahelnya. Dan si Rahelnya. Tapi juga di sini juga ada sisi positifnya yang memberikan nilai positif pada kita. Seperti contoh, dengan adanya kasus ini kita juga bisa menyadari dalam setiap langkah dan tindak tanduk kita itu diatur oleh hukum. Ya dong. Kalau enggak akan ada rahel-rahel berikutnya. Gitu. Sisi positifnya di satu sisi juga kita juga bisa menilai bahwa ketegasan daripada pemerintah terhadap pelanggar-pelanggar protokol kesehatan itu adalah secara masif kita harus dukung. Dan juga masih lemah juga ya tentang pengawasan itu juga, ya Bang ya. Gitu. Okay. Ya ketiga saya nah untuk hal yang ini yang patut dipersalahkan siapa Bang kalau menurut Abang? Sebenarnya karena Rahel ini udah dewasa dan dia bisa bertanggung jawab, Rahel. Bukan dari si petugas-petugas itu. Nah, kalau kita merunut kesalahan itu kita harus lihat historinya. Tetapi kan kembalikan ke pribadi kita masing-masing juga, Bang Ipul. Misalnya ada orang yang menawarkan segala sesuatu ketika kita tidak melanggar aturan karena kita udah dewasa, ya dong, kita menolak. Kita harus melaksanakan aturan dengan sendiri. Kan kedewasaan aja cara berpikirnya. Gitu. Nah, oleh sebab itu kan tidak semua seperti yang kita bilang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum itu juga harus dihukum di penjara. Saya lebih sepakat coba aja di swab berkali-kali pada Mbak Rahel ini. Kalau memang positif. Dan orang-orang yang ikut ke Amerika itulah. Dan orang-orang yang ikut ke Amerika, Mbak Rahel lah. Mbak Rahel kalau memang karena dia bertiga katanya kalau nggak salah dia dari. Iya ada krunya kan. Tapi Mbak Rahel yang paling utama. Kalau memang negatif artinya kan tidak ada SO yang lain, selesai. Dan dimaafkan. Kasihlah denda kasihlah denda apa berapa kayak bisa juga kan ada denda minimal, denda maksimal. Oke, dilihat dari besarnya ya, efeknya. Gitu. Itu harus kita sepakati. Itu jauh lebih bijak kalau menurut aku. Itu jauh lebih bijak. Minimal kan sanksi sosial juga Mbak Rahel dari sisi gitu udah dapat juga kan. Hinaan, cercaan. Itu juga bagi Mbak Rahel, khusus Mbak Rahel ya. Jangan jadikan cercaan hinaan orang itu atau komentar orang itu menjadi hal yang negatif buat dirinya. Tetapi itu sebagai pembelajaran bahwa kedepannya kita harus cepat-cepat sadar terhadap adanya aturan hukum yang ngikat kehidupan dan transaksi sosial. Tapi jangan bukan berarti orang itu benci terus ngajak-ngajak orang lain untuk benci dong Bang. Jangan dong. Dan kan ada yang komentar negatif maksudnya jangan. Kadang-kadang gini, ayo kita unfollow ininya subscribe-nya. Boleh mengajak begitu itu bagaimana tuh Bang? Yang ngajak-ngajak begitu tuh orang-orang yang provokator. Oke. Provokator itu memang kalau provokator hal-hal yang begitu sampai sejauh ini belum ada aturan yang mengikat. Kecuali provokator itu ada efek yang menimbulkan kerugian, misalnya kebakaran, ya terjadi bentrok segala macam itu bisa kena hukuman. Dan juga bisa menyebabkan kehilangan pekerjaan orang tersebut. Bisa juga jerat. Kan ada pokoknya di Indonesia itu dengan hukum itu boleh juga nih diadu ini provokator ini yang bisa secara pidana bisa secara perdata. Oke. Karena dia kehilangan selama fitnahan itu terjadi dia kehilangan berapa miliar bisa tuntutan perdata dan pidana bisa. Bisa. Oke. Materi dan imateri kita tuntut bisa. Oke. Gitu. Seru banget Bang, dan kita sudah dapat solusinya seperti Bang bilang tadi, dilihat dulu di swab aja gitu kan. Swab aja. Gimana kalau memang ternyata negatif berarti kan selesai, memang teledor. Tapi kan negatif. Gitu. Iya. Takutnya kan positif. Gitu. Oke Bang, terima kasih Bang. Jadi ada pencerahan nih. Dan juga mudah-mudahan teman-teman juga seperti itu ya, kita bijak dalam menanggapi sebuah berita. Jadi jangan gampang ditelan mentah-mentah, nanti ya rugi kalian sendiri. Next kita akan kupas lagi Bang isu-isu yang lagi seru-seru. Jangan bosan ya di channelnya Saiful Jamil Official. Abang ada Instagram nggak sih? Ada. Oke, bisa mungkin takutnya teman-teman ada yang mau konsultasi hukum sama Bang Kasman, bisa langsung kepoin melalui Instagram dan nomor telepon asisten yang bisa dihubungi mungkin silakan Bang. Nanti di alamat kantor aja, nanti ada nomor telepon kantor, boleh hubungi atau bisa di
pesan Oke. Instagram. Siap. Alamat bawah Pokoknya ya. konsultasi, insya Allah Bang Kasman ini salah satu pengacara yang kredibel, ya, yang diperhitungkan banget dan keren. Bang, makasih ya. Aku pamit dulu. Oke, Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini bisa menjadi edukasi buat teman-teman yang lain. Ya, terima kasih. Saya Saiful Jamil. Jangan lupa subscribe Saiful Jamil Official, di share, di like, komen yang positif aja, jangan yang negatif. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.